Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih. Kita dijumpakan kembali dengan suasana penuh kasih dari Lentera Malam Jemaat Rantepao. Kita percaya Tuhan yang mengatur seluruh kehidupan kita. Dan kita boleh bersama-sama pada malam hari ini akan memuji dan memuliakan Tuhan dengan merenungkan firman-Nya. Lewat hambanya Bapak Pendeta Firman Panggarra di bawah sorotan tema Tuhan penuh dengan kejutan. Kiranya Tuhan bersama dengan kita. Roh Kudus memampukan kita. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya.
Selamat malam, Shalom. Kita berjumpa kembali dalam ibadah Lentera Malam pada saat ini. Saya percaya bahwa saudara-saudara semua adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Secara spesial kita berjumpa kembali di saat ini. Baik, mari kita memohon kekuatan Tuhan untuk terus menyertai kita dalam sebuah sembah kita di kesempatan malam hari ini. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa di sorga ketika kami berjumpa satu sama lain secara media virtual. Dan kami boleh bersama-sama menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami boleh bersama-sama merasa bersyukur bahwa ketika kami boleh ada waktu, kesempatan yang begitu berharga, kami mau pakai hidup kami sepenuhnya untuk melihat akan setiap kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami ini. Kami rindu Tuhan Engkau menyapa kami oleh kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa Roh Kudus akan menolong kami, sehingga hikmat Alkitab akan tersampaikan kepada kami sekalian di kesempatan malam hari ini. Kami penuh dengan keterbatasan Tuhan, penuh dengan kelemahan. Kami mohon Tuhan tolong kami sekalian. Di dalam nama Tuhan kami Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan di kesempatan saat ini dari kitab Yesaya 54. Kitab Yesaya 54 pada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17. Yesaya pasal 54 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata demikian. Perjanjian damai dengan Sion. Bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami, firman Tuhan. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Janganlah takut, sebab engkau tidak akan mendapat malu. Dan janganlah merasa malu, sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau, Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Sebab seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Masakan istri dari masa muda akan tetap ditolak, firman Allahmu. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh, seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Hai yang tertindas, yang dilanggar angin badai, yang tidak dihiburkan, sesungguhnya aku akan meletakkan alasmu dari batu hitam dan dasar-dasarmu dari batu nilam. Aku akan membuat kemuncak-kemuncak tembokmu dari batu delima, pintu-pintu gerbangmu dari batu manikam merah, dan segenap tembok perbatasanmu dari batu permata. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan, dan besarlah kesejahteraan mereka. Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Engkau akan jauh dari pemerasan, sebab engkau tidak usah lagi takut, dan engkau akan jauh dari kekejutan, sebab ia tidak akan mendekat kepadamu.
Apabila orang menyerbu, itu bukanlah daripadaku. Siapapun yang menyerbu engkau, ia akan rebah melawan engkau. Sesungguhnya akulah yang menciptakan tukang besi yang menghembus api dan menghasilkan senjata menurut kecakapannya. Tetapi akulah juga yang menciptakan pemusnah untuk merusakkannya. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau, dalam pengadilan akan engkau membuktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Sebagian jauh pembacaan firman Tuhan diberkati oleh kita sekalian oleh sabdanya yang begitu luar biasa kepada kita sekalian. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, suatu waktu pacar saya yang kemudian menjadi istri saya saat ini memberikan sebuah kejutan di hari ulang tahun saya. Saya sangat tidak bisa melupakan momen ini. Saya menyangka bahwa dia mungkin lupa dan bahkan tidak penting untuk hal demikian. Namun dia telah berkoordinasi dengan pemuda-pemuda di pastori yang tinggal bersama dengan saya di satu jemaat di Nanggala. Sekitar pukul 12 malam lewat, ada ketukan pintu berulang-ulang, Pak Pendeta. Lalu saya katakan, ya kenapa? Lalu saya membuka pintu kamar saya dan lagu ulang tahun sebuah surprise kepada saya di pertambahan usia saya pada saat itu membuat saya sungguh terkejut, sungguh bahagia mendapatkan sebuah kado yang spesial dari seorang pacar yang kemudian menjadi istri saya. Itu sebuah perhatian yang sangat sulit untuk saya lupakan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebuah hadiah yang terduga, misalnya dalam sebuah hari ulang tahun, biasanya akan membawa sesuatu yang sangat berkesan bagi yang menerimanya. Kejutan yang menyenangkan ini tidak selalu harus berharga mahal. Karena seringkali hal-hal kecil pun seperti sekuntum bunga, puisi, atau kehadiran seseorang yang kita tidak pernah duga dapat mengejutkan perasaan-perasaan kita. Nah, coba Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau kita memberikan sebuah hadiah kepada anak-anak kita dalam keluarga kita, maka mereka akan merasa senang, mereka akan loncat-loncat, merasa bergembira, apalagi ketika dikatakan kita akan berlibur. Mereka akan berusaha untuk mulai mencari pakaian-pakaian yang mereka akan pakai ketika berlibur, mencari tas yang tepat, dan sebagainya. Itu sebuah rasa yang membuat mereka terkejut. Tidak menyangka bahwa ada sebuah hadiah yang spesial. Nah, dalam perikop pembacaan kita, Israel juga dikejutkan oleh kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Rencana Allah menjadikan mereka berkat bagi bangsa-bangsa lain. Kalau kita perhatikan dalam ayat pertama hingga ayat yang ketiga, di sana Tuhan ingin mereka bersuka cita menyambut sebuah kejutan Tuhan. Bayangkan. Kalau kita membayangkan, dikatakan di sana, Israel yang ibarat perempuan mandul dan tidak bersuami akan memiliki banyak anak. Kalau kita membayangkan, oh ini luar biasa sekali ya. Sebuah berita Israel yang ibarat perempuan mandul akan memiliki banyak anak. Tidak bersuami akan memiliki banyak anak. Mereka harus bersiap membentangkan kemah. Mereka akan menjadi alat Allah untuk menguasai bangsa lain melalui kebenaran dan keselamatan. Lalu bagian yang berikutnya dalam ayat 4 sampai ayat yang ke-10, mereka harus siap menerima kebaikan Allah yang tidak berkesudahan. Bayangkan bagaimana Allah akan memberkati hidup mereka dengan tidak berkesudahan. Kehadiran Allah tidak berkesudahan. Ini hal yang luar biasa sekali. Allah akan memulihkan mereka secara utuh. Karena Allah lah yang menjadi suami dan penebus mereka. Dalam bacaan kita sangat jelas dikatakan di sana. Tuhan menerima mereka seperti menerima istri yang dulu ditinggalkan karena perzinahannya. Jarang kita menemui suami yang mau bersedia mengampuni dan menerima kembali istrinya ketika berselingkuh. Namun jika hal tersebut menjadi hal yang penting, maka hubungan suami istri itu akan dipulihkan.
Inilah yang terjadi antara hubungan Allah dan Israel, istri yang tidak setia itu. Bagian berikutnya ayat yang ke-7, ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-17, Tuhan mau menegaskan kembali hal rencana mulia Allah bagi masa depan bangsa itu. Mereka akan dipulihkan seperti Tuhan membangun kembali kota-kota yang runtuh karena peperangan. Tuhan akan mengajarkan anak-anak mereka secara langsung, dan mereka akan mengalami kedamaian yang dinanti-nantikan oleh umat manusia. Ini hal yang luar biasa. Tuhan penuh dengan kejutan. Tuhan penuh dengan kejutan. Allah tegas kembali dalam hal kasih setia Tuhan yang kekal. Dosa dan hukuman tidak membatalkan perjanjian kasih Allah kepada umatnya. Tidak ada pembatalan tentang janji kasih setia Tuhan kepada umatnya. Penolakan Allah atas umatnya hanya sesaat saja. Masa hukuman kehilangan tanah perjanjian karena mereka dibuang ke Babel akan segera berakhir. Pergumulan umat Allah akan segera berakhir karena pemulihan dari Allah. Inilah karya penebusan Allah kepada umatnya kembali dan akan terjadi dalam masa pemulihan yang sempurna. Pemulihan yang tuntas. Bukan pemulihan yang sebatas keinginan saja, tetapi keinginan yang benar-benar sempurna. Karena Allah yang membuatnya terjadi. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, secara singkat mereka akan kembali ke tanah perjanjian, menduduki musuh-musuh di sana. Israel akan berkembang kembali menjadi bangsa yang besar dan tidak akan mendapat malu lagi. Mereka akan menjadi bangsa yang menyatakan diri sebagai umat Allah. Status baru mereka akan pakai sebagai umat Allah. Kedudukan dan status ini tidak akan goyah, melainkan kokoh, sebab Allah yang meneguhkannya. Allah yang meneguhkannya. Ini semua akan terjadi hanya oleh karena kasih Tuhan. Ada pengampunan dan pemulihan dari Tuhan. Allah adalah Bapa yang berjanji memelihara dan melindungi umat Allah, kita sekalian, dari ancaman-ancaman yang mau menghancurkan iman kita. Kebenaran Allah membentengi kita dengan kokoh. Dalam pertama Korintus 2 ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Mau menggambarkan bahwa betapa Allah suka memberi kejutan kepada umatnya. Sadar, atau tidak sadar Bapak Ibu, saudara-saudara berkati Tuhan, ada banyak kali dalam kehidupan kita Allah mengejutkan kita. Allah menyadarkan kita. Allah memberikan sebuah hal yang begitu surprise kepada kita. Tapi bagaimana kita merespon ketika Allah mengejutkan kita? Allah ingin kita menjadi umat yang sadar. Bagaimana kita umat yang kembali menikmati kasih dan anugerah Allah. Dikatakan bahwa Ia menyediakan segala sesuatu yang tidak kita duga. Tidak kita terbayangkan, tidak terpikirkan. Sesuatu yang mungkin kita anggap terlalu muluk-muluk, tidak mungkin akan terjadi. Sehingga kita hanya membayangkannya pun tidak berani untuk membayangkannya. Tetapi kita tidak boleh putus asa, tidak boleh berhenti pada waktu itu. Firman Tuhan menyebutkan satu hal, yaitu kasih. Itulah yang akan membuat Tuhan dengan senang hati melimpahi kita dengan segala sesuatu yang tidak terbayangkan, tidak terpikirkan oleh kita. Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya, betapa berharganya pribadi-pribadi kita di dalam Kristus Yesus. Betapa penting dan berharganya kehidupan-kehidupan kita di mata Tuhan. Karena itu, kasih Tuhan menyadarkan bahwa Tuhan adalah kasih itu sendiri. Selamat kita menikmati hidup
dengan kejutan-kejutan dari Tuhan. Nikmatilah itu, bahwa Allah senantiasa hadir mengokohkan kehidupan umatnya. Roh Kudus menolong kita sekalian. Amin. Penolong yang setia. Tetap sertai kita hadapi hidup ini. Hanya Dialah jawaban hidupmu. Serahkanlah bebanmu pada Yesus. Dialah yang sanggup mengatur hidupmu. Mari bersama-sama kita berdoa dalam doa syukur kita pada malam hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, Engkaulah Allah yang kuasa, telah menghadirkan begitu banyak hal-hal yang begitu istimewa dalam kehidupan kami, menghadirkan orang-orang yang spesial dalam kehidupan kami, terlebih keistimewaan dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur atas firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada malam hari ini, bahwa Allah penuh dengan kejutan-kejutan. Allah ingin bagaimana kami menyadari diri ini, bahwa kami sungguh dikasihi oleh Allah, kami sungguh dicintai oleh Allah, kami sungguh berharga bagi Allah, sehingga bagaimana kami pakai kehidupan ini dan seluruh lini kehidupan kami.
untuk menjadi berkat semasa Allah hadir sebagai anugerah dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan, berkatilah kehidupan seluruh jemaat Tuhan di rantai PAO ini. Di dalam seluruh progres pelayanan Allah berkarya, sehingga melalui majelis gereja, berbagai tim multimedia yang hadir untuk pengadaan Lentera Malam rantai PAO ini sungguh menjadi berkat bagi semua orang. Dan kami percaya bahwa kasih Allah tidak terbataskan. Kasih Allah begitu luar biasa memakai kami untuk boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih banyak Tuhan. Kami boleh mengalami kebaikan, kesehatan dalam Tuhan. Dan bahkan setiap rumah tangga Kristen, keluarga Kristen, anak-anak kami generasi muda Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Allah, memberkati, dan Allah sungguh hadir menyelidiki setiap kehidupan kami. Ya Bapa di surga, kami berdoa bagi kehidupan di Toraja Utara ini, di masa-masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami mohon Tuhan, jauhkanlah kami, pulihkanlah kami Tuhan, sehingga keadaan kami semakin boleh baik, dan kami boleh belajar melihat bahwa ada rencana Tuhan yang Tuhan mau rencanakan dalam kehidupan kami melalui masa-masa pandemi ini. Kami berdoa Tuhan bagi pemerintah kami di Kabupaten Toraja Utara ini, Tuhan berkati dalam berbagai progres pelayanan kepada masyarakat. Dalam masa-masa pemilu kada ke depan Tuhan, kami berdoa Engkau juga hadir memberkati setiap paslon yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten ini. Tuhan berkati sehingga secara santun, secara anak-anak Tuhan mereka boleh menyampaikan visi dan misinya kepada masyarakat, dan seluruh tim-tim pemenangan boleh saling menghargai, santun sama satu sama yang lainnya. Diberkatilah kami semua Tuhan. Di sepanjang malam hari ini kami akan mengisahkan tubuh kami. Kami percaya dalam tidur kami Allah hadir menolong kami. Dan besok pagi Tuhan kami boleh menjumpai hari anugerah Tuhan, hari yang penuh kehidupan. Terima kasih banyak Tuhan. Inilah syukur kami kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, demikianlah pertemuan kita pada malam hari ini. Kita percaya bahwa oleh kuasa Roh Kudus memampukan kita untuk menjalani hari-hari hidup kita ke depan. Dan kita kiranya senantiasa dimampukan berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Tuhan Yesus menolong kita semua dan memberkati kita. Salam sehat.